Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel 786 Computer Official. Kali ini kita akan lanjutkan video sebelumnya ya, yaitu tentang charger iMac B6 AC versi 2 dari SkyRC. Kalau kemarin kita sudah bikinkan video unboxingnya, sekarang kita akan bikinkan video bagaimana cara mencharge ataupun mengisi baterai menggunakan charger ini. Yang pertama kali ini kita akan cobakan dia dengan menggunakan AC ya, AC konektor. Jadi ini langsung kecolokan listrik, karena di sini ada tulisan AC, jadi dia bisa pakai langsung colok listrik, tapi juga bisa langsung colok ke baterai seperti ini ya, baterai 12 volt. Nah, kali ini kita akan coba melakukan charging baterai. Yang pertama baterai lithium ion seperti ini ya, baterai seperti ini lithium ion, ini tegangannya 3,7 volt dengan size A2. Nah, itu dia, kalau kita bisa lihat di situ 3,7 volt 2775 watt hour ya. Nah, konektor yang pertama yang perlu kita gunakan adalah konektor ini, konektor main output DC seperti ini, positif, negatif ya, ada yang hitam dan ada yang merah. Itu kita colokkan ke bagian ini, main out. Nah, di sini. Kemudian ujung dari konektor ini fleksibel ya, kita bisa hubungkan ke alligator clip ini. Ini juga disertakan dalam paket pembeliannya. Jadi kita bisa jepit saja positif dan negatif pada baterai-baterai tertentu. Jadi tidak perlu penyolderan, lebih simpel. Nah, ini menggunakan konektor T ya. Kita hubungkan konektor T seperti huruf T. Kemudian kita tinggal gabungkan. Lalu kita tinggal koneksikan baterai pada konektor ini. Nah, contoh pertama ini kita akan melakukan charging baterai lithium ini. Kita akan contohkan melakukan charging pada baterai lithium ini. Ya, ini lithium ion 3,7 volt. Kita tahu 3,7 volt. Dan baterai ini saya bikin susun seri. Ya, saya bikin bukan susun seri, susun paralel. Ini kutub positif sesama positif, kutub negatif sesama negatif. Jadi ini nama susunnya adalah paralel ya. Kita akan coba melakukan charging seperti apa hasilnya. Jadi ini nanti yang merah itu ke positif seperti ini, kemudian yang negatif ke sini. Nah, jadi seperti ini positifnya, ini negatifnya, ini tersusun secara paralel ya. Tetap 3,7 volt, namun mAh-nya akan semakin meningkat. Oke, langkah yang pertamanya kita nyalakan dulu charger ini, nyalakan listriknya. Nah, ini adalah tampilan awal dari charger ini. Di sini ada tulisannya LiPo Balance ya, balance charger. Nanti kita akan cobakan balance charger itu seperti apa. Karena kita mau charge ini adalah baterai lithium, jadi kita harus pilih dulu lithium, karena menu utama ini tampilnya lithium polymer, LiPo ya. Kita mau kembali ke menu utama, kita tekan tombol stop. Kemudian kita geser kiri atau kanan. Ini sekarang LiPo bed ya, berarti jenis baterainya LiPo. Ini LiVe. Nah, ini dia lithium ion, LiIO. Ya, kalau di sebelahnya lithium high voltage, ini nikel metal hydride, ini nikel cadmium, ini PB. PB ini baterai yang seperti baterai aki motor ya, baterai yang lead acid. Nah, kita pilih yang lithium ion. Ini contohnya. Karena ini baterainya 3,7 volt dan kita susun secara paralel ya, jadi tegangannya sama. Dua baterai disusun paralel, positif ke positif, negatif ke negatif. Di sini setelah kita pilih lithium ion, kita tekan tombol start untuk masuk ke menunya. Kemudian di sini ada lithium ion balance charging. Balance charging ini berlaku hanya ketika kita menggunakan dua baterai secara seri atau lebih. Kalau paralel ataupun satu baterai itu nggak berlaku. Jadi kita pilih lagi di sini yang lithium charger biasa. Ini fast charging. Ini storage, kalau kita mau nyimpan baterai ini dalam waktu yang lama. Misalkan kita punya baterai drone, terus kita mau berpergian, namun kita tidak menggunakan baterai tersebut, kita simpan di rumah. Kita harus pilih menu storage ini supaya baterai lebih hemat ya. Jadi dia tidak dalam keadaan full, tidak juga dalam keadaan kosong. Jadi modenya mode storage, aman untuk disimpan. Kemudian ini discharge, kalau kita mau menguras baterainya untuk mengetahui berapa real dari kapasitas sebuah baterai. Jadi kita isi dulu penuh baterainya, kita charge, sudah penuh, baru kita pakai discharge. Nanti kita akan ketahuan berapa mAh kapasitas real dari baterai tersebut. Kemudian ini balance charging, kalau kita pakai 2 atau lebih
baterai ya, nanti kita akan ujikan. Sekarang kita coba yang ini dulu, lithium ion charge. Kemudian kita tekan tombol start. Di sini ada pilihan kekuatan arus ketika kita mau charge. Sebenarnya arus ini semakin besar semakin cepat proses charging, cuman beberapa baterai akan menjadi panas. Jadi kita sesuaikan saja dengan spesifikasi baterai sebelum kita charge. Kita perlu tahu dulu ini maksimum currentnya ketika charging berapa ya. Nah kalau yang ini untuk amannya kita kasih 1 ampere saja, atau mungkin 500 mAh boleh, ataupun setengah ampere. Hanya saja kalau setengah ampere ini sel itu akan terisi lebih padat, namun waktu pengecasan akan memakan waktu yang lebih lama. Jadi di sini kita sebagai contoh saja kita ambil yang 1 ampere seperti ini. Kemudian kita tekan lagi start. Nah di sini ada 7,2 volt 2S 2 seri. Nah sementara yang kita pasang di sini adalah paralel, walaupun baterainya 2 tapi secara paralel. Artinya dia menganggap ini sebagai satu baterai. Nah di sini kita harus ganti dulu menjadi 1. Nah seperti itu 1S. Jadi dia ada 3,6 volt atau 3,7 volt, itu masih dalam range-nya dia. Setelah seperti ini kita tekan start, tahan ya, tekan tahan tombol start. Nanti dia akan baterai cek, dia akan mengecek baterai, lalu akan memulai proses charging. Kita tekan tahan. Nah di sini kebetulan baterai saya sudah penuh, jadi dia nggak mau ngecas. Kita cobakan baterai yang belum penuh ya. Kalau sudah penuh, baterainya seperti itu tadi. Nah, ketika misalkan kita ngecharge beberapa waktu, kemudian baterainya penuh, akan bunyi alarm seperti tadi dan akan ada tulisan battery was full ataupun N ataupun finish tulisannya. Sekarang kita akan cobakan pada baterai yang tidak penuh. Oke, sekarang akhirnya saya ketemu baterai yang belum full chargingnya ya. Nah ini adalah baterai dari kipas angin USB yang portable itu. Nah ini kutub positifnya, ini kutub negatifnya, kita hubungkan. Oke, kemudian di sini yang sudah kita set tadi, ya kita tekan tombol start-nya, tekan tahan. Nah seperti ini dia, ada konfirmasi, ada 1 seri yang disetting oleh kita, kemudian ada 1 seri yang dia deteksi. Jadi kadang-kadang kita salah setting kan, kita settingnya 2, tapi ternyata yang dideteksi oleh charger ini ternyata 3. Nah, ataupun kita setting 1 menurut kita kan, tapi ternyata charger ini mendeteksi 2. Nah untuk menghindari kesalahan itu dia ada konfirmasi. Nah kita tekan lagi, tekan tombol startnya, tekan tahan. Nah dia konfirmasi ya, yang terdeteksi 1, yang kita setting itu 1, berarti benar. Ketika kita tinggal tekan tombol start seperti ini, tekan start. Kalau enggak dia nanti akan masuk ke menu utama kembali. Nah di sini ada menu lithium ion 1S ya, 1 seri. Kemudian prosesnya CHG itu sedang charging. Di tengahnya itu adalah waktu pengecasan. Di paling kanan itu nanti ada kapasitas yang masih 0 ini, kapasitas yang masuk ke dalam baterai. Di atasnya itu 4,10 volt, 4,9 itu adalah tegangan yang disuplai. Kemudian yang di tengahnya itu 0,1 ampere itu adalah arus yang dimasukkan ke dalam baterai. Berarti kalau sudah 0,1 ini biasanya baterai sudah hampir penuh sebenarnya. Ya, kalau dia memang masuk kosong itu ampernya akan besar, sesuai dengan limit yang sudah kita tentukan tadi. Kemudian kita bisa tekan tombol kanan ini, seperti ini. Nah, ini dia hanya mendeteksi kalau kita gunakan balance charging. Nanti di port sebelah ini kita akan gunakan balance charging untuk 2 atau lebih baterai. Nah, ini fuelnya sudah 100%, selnya 4,1 volt, tapi di sini masih bisa ngecharge ya. Di sini kita lihat. Nah, 0,1 ampere. Ini baterai udah mau penuh. Jadi kebetulan baterai saya sudah saya charge, jadi cari yang kosong agak susah. Ini tadi saya discharge sebentar, baru bisa diuji coba untuk kalau misalkan baterai ini kosong. Nah, kalau penuh kondisinya seperti yang tadi, yang ada battery was full. Nah, terus dia akan stop secara otomatis dan melakukan penghentian charging sehingga baterai tetap aman. Nah, seperti ini proses penchargingannya. Nah, lalu kita akan mencobakan bagaimana menggunakan balance charger. Artinya kita mengecas baterai secara seri lebih dari 2 baterai ya, 2 atau lebih baterai. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan dulu bagaimana konsep dari balance charging. Jadi misalkan ini saya punya contoh, ini adalah baterai laptop ya, hasil modifikasi. Jadi ini ada 3 baterai. 3 baterai disusun secara seri, bukan paralel, secara seri. Artinya di sini negatif, di sini positif, di sini negatif. Kemudian ditemukan lagi oleh positif, negatif, positif, negatif. Jadi ini 3, ini tegangan satu baterainya 3,7 volt ya. Tegangan satu baterainya 3,7 volt. Nah, seperti ini.
Tegangan satu baterainya adalah 3,7 volt dikali 3 ya, karena dia disusun secara seri. Jadi 3,7 volt dikali 3. Jadi ini ada baterai 1, kemudian baterai 2, kemudian baterai 3. Ini kutub positifnya kita tandai seperti ini. Ini positif, kemudian ini negatif. Ini positif, ini negatif, dan di sini juga seperti itu. Nah, jadi ini masing-masing baterainya tegangannya adalah 3,7 volt. Di sini juga 3,7 volt, di sini 3,7 volt. Nah, kalau kita susun seperti ini kita hubungkan, lalu ini outputnya, ini positif, dan ini negatif. Ini nama susunnya adalah seri. Jadi tegangannya nambah, ya. Nah, jadi nanti di sini total dari baterai ini secara tulisan di sini 3,7 volt kali 3 itu sekitar 11,1 volt ya. Sekitar 11,1 volt. Namun nanti ketika sudah dicas dia bisa maksimal mencapai 4,2 volt ya, bisa mencapai 4,2 volt. Kemudian nanti kalau sudah kita tambahkan semuanya, sekitar tegangan yang keluar itu sekitar 12,6 volt. Kalau ini sudah kita tambahkan semua, kalau sudah full dia bisa mencapai 4,2 volt. Nah, secara spesifikasi baterai ini tertulis 3,7 volt. Nah, ini namanya susun series. Lalu apa yang dimaksud dengan balance charging? Ya, balance chargingnya adalah ketika kita ngecas, ya, ketika kita melakukan pengecasan dari sini positif, negatif, dan di baterai di sininya terhubung. Ketika charger mengecas seperti ini, kadang-kadang kita tidak bisa mengontrol ataupun mengetahui tegangan pada setiap masing-masing sel baterai ini, apakah sudah seimbang ataupun tidak. Ya, yang penting total yang masuk ini tegangannya. Biasanya charger tuh algoritmanya kalau 3 kali baterai 3,7 ini maksimal nanti 12,6 volt. Ataupun mungkin ada sampai 12,5 volt ataupun 12, sekian volt, maka charging akan auto cut, putus arusnya. Namun, kejadian sebenarnya di dalam sel ini bisa saja ada 2 buah sel yang penuh dan satu sel ini tidak terisi secara penuh. Namun tegangan ini sudah tercapai sehingga charger akan memutuskan arus. Alhasil ibarat kita memberi makan, yang 2 ini kenyang, yang satu ini tidak begitu kenyang. Dan kalau itu terjadi lama-kelamaan, maka salah satu sel baterai ini akan mengalami kerusakan yang mengakibatkan keseluruhan baterai ini rusak. Walaupun yang rusak hanya satu sel, karena dia disusun secara seri. Nah, untuk itulah perlu yang namanya balance charging. Balance charging ini, charger akan mengisi baterai secara total, kemudian dia akan mengecek setiap selnya. Misalkan total ini katakanlah kalau penuhnya 12,6 volt, maka dia akan ngecek di sini apakah sudah 4,2 volt kalau penuh, lalu di sini apakah sudah 4,2 volt, di sini juga apakah sudah 4,2 volt. Kalau sudah terpenuhi tiga-tiganya imbang arusnya, tegangannya sama, dan dia sudah mencapai tegangan ini, baru dia akan stop. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi baterai kondisinya sama-sama kenyang. Kira-kira seperti itu. Jadi konsep balance charging pada charger ini kita ulang kembali gambar. Ini baterai 1, ini baterai 2, ini baterai 3. Ini disusun secara seri. Nah, di sini kutub positif charger, di sini kutub negatif charger. Nah, di sini ada namanya nanti BMS, Battery Management System. Nah, kalau di charger ini, charger kayak ini sudah ada portnya di sini ya. Di sini ada port balance sockets. Nanti kita akan coba gunakan balance socket yang seperti ini, yang buatan ya manual. Karena pembelian ini tidak disertakan ini. Karena socket balance charging ini biasanya didapat ketika kita membeli baterai lithium polimer seperti baterai drone ataupun baterai remote control mobil-mobilan. Nah, seperti itu akan didapat di baterainya. Jadi ketika kita beli baterai ada 2 konektor. Yang pertama konektor cas, yang kedua konektor chargingnya. Namun saat ini ketika kita membeli ini tidak mendapatkan charger tidak mendapatkan kabel dari balance chargingnya. Jadi kita akan membuatnya secara manual. Nah, kembali ke sini tadi, sistem BMS atau Battery Management System ataupun balancingnya. Jadi ini output utama dari charger, yang ini ya output utama dari charger. Ya, positif itu ke kutub positif, negatif itu ke kutub negatif. Secara total dia mengisi baterai secara keseluruhan. Namun ada balance management system di tengah ini ya, battery management system di tengah ini. Dia akan ngecek. Yang pertama akan dia cek adalah dari kutub positif ke kutub negatif baterai pertama, ke kutub negatif baterai kedua,
kemudian ke kutub negatif. Kalau dia 3S, ini kan 3S, 1, 2, 3. Ya, ini namanya sistem 3S, 3 seri. Jadi untuk kabel balance chargingnya itu ada 4. Yang pertama di kutub positif, di kutub negatif. Tujuannya dia akan ngecek tegangan keseluruhan baterai ini sudah mencapai tegangan tertentu ataupun belum. Kemudian di sini ada, dari sini dia ngecek ke kutub negatif. Tujuannya dia ngecek sel pertama, positif, negatif. Dia cek sel pertama sudah sampai tegangannya belum seharusnya. Kemudian di kedua seperti itu juga, dari sini dan sini dia ngecek sel yang kedua. Dan begitu juga di sini dia ngecek sel yang ketiga. Dia akan membalanskan ataupun mengimbangkan bahwa pengisian ketiga baterai ini harus sama voltage-nya. Ya, sudah sama, kemudian tegangan totalnya sama sesuai dengan jumlah tertentu, baru dia akan auto cut, dia akan stop proses charging. Kalau ini tidak sama, dia akan berusaha menyamakan. Misalkan ini sudah terisi penuh, ini belum. Ini dia akan stop dulu. Dia akan isi di sini dulu. Dia isi sampai mencapai tegangan yang sama, seimbang, baru dia lanjutkan pengisian. Dan sampai pada level tegangan tertentu sesuai dengan settingannya, maka dia akan auto cut. Nah, kira-kira seperti itu penjelasan dari balance charging. Nah, sekarang di sini kita sudah punya soketnya, yang soket-soket didapat dari DVD bekas ya. Nah, di sini nanti soketnya kita akan ilustrasikan seperti gambar ini. Kita akan solderkan seperti gambar ini. Ini positif, negatif, dan ini masing-masing antara selnya. Ya, kabel ini akan saya solderkan. Nah, baterai ini kita akan lepas soldernya. Ya, ini baterainya seri. Ini positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Nah, kita akan settingan kabel ini. Saya akan menyoldernya sebentar. Kita akan solder. Ini konfigurasinya, ini adalah negatif, ini akhir. Oke, kemudian ini antara baterai ketiga dan baterai keempat. Sorry ya, ini baterai 1, baterai 2, baterai 3. Ini negatif, kita pasang paling belakang dulu, negatif. Yang ini antara baterai kedua dan baterai ketiga. Yang ini antara baterai pertama dan baterai kedua. Oke, dan yang ini adalah kutub positif. Oke, saya solder ulang, masih panas, sudah saya lepas, jadi lepas solderannya. Oke, sudah kuat. Nah, jadi ini adalah positif. Saya tarik lagi. Ini negatif. Ini baterai pertama dan baterai kedua antara ya. Dan ini antara baterai kedua dan baterai ketiga. Lalu ini kita akan colokkan ke battery management systemnya yang di sini. Kita akan colokkan ke port ini. Nah, di sini ada beberapa port. Ini 2 sel, ini 3 sel, ini 4 sel, 5 sel sampai 6 sel. Nah, di sini ada konfigurasinya. Jadi di sini kita pakai yang 3 sel, yang ini. So, ini kita akan tancapkan ke bagian yang 3 sel. Ya, ini 3 sel, kita tancapkan seperti itu. Oke. Sorry, mic-nya lepas tadi. Nah, jadi ini kita tancapkan ke soket yang untuk 3 sel. Ini sudah kita solder tadi konfigurasinya. Nah, seperti itu. Lalu ini yang positif ke positif, negatif ke negatif ya. Nah, ini saya colokkan ke positif terlebih dahulu, lalu ini saya colokkan ke kutub negatif. Nah, seperti itu konfigurasinya, seperti yang sudah kita buat tadi di sini. Ini positif charger, ini negatif charger, terus ini BMS nya ya, seperti ini. Seperti itu yang sudah kita buat soketnya. Oke, sekarang kita lihat menunya lagi di sini. Nah, teman-teman bisa lihat menunya. Oke, saya taruh seperti ini. Nah, di sini kita tetap menggunakan tipe baterainya lithium ion karena kebetulan baterai kita adalah lithium ion. Ini kita tekan tombol start. Lalu di sini lithium ion charge. Kita nggak lithium ion charge karena kita sudah pakai balance charging. Kita harus gunakan yang lithium ion. Oke, nggak apa-apa, lithium ion charge dulu. Kalau di LiPo baru dia ya ada menu balance charging. Kalau di lithium ion charge hanya kita nanti setting berapa serinya. Tekan tombol start. Lalu di sini kita tentukan berapa ampere kita mau ngisi. Semakin tinggi ampernya semakin cepat baterainya penuh, namun pengisiannya tidak begitu sempurna ya. Pengisian yang santai itu lebih sempurna, cuman memakan waktu yang lebih lama.
Di sini kita cobakan contohnya 1 ampere saja. Kita tekan lagi tombol start dan di sini ada serinya. Nah, di sini kita jangan 1 seri lagi karena kita sudah pastikan kita punya 3, maka kita buat 3 seri. Nah, di sini akan dia menghitung tegangannya adalah 10,8 volt secara spesifiknya ya. Namun nanti pada saat pengecasan tergantung dari baterai. Karena baterai itu penuhnya bisa 11,1 sampai 12,6. Kira-kira seperti itu. Nah, sudah seperti ini 1 ampere, 10,8 volt 3 seri. Lalu kita tekan tahan, dia akan cek baterai kita. Nah, dia cek. Yang kita setting itu 3, yang dia deteksi juga 3, berarti cocok. Kalau sudah cocok, kita tekan tombol start lagi. Kalau nggak cocok, kita kembali lagi, kita cek konfigurasi kita, siapa tahu salah ya. Nah, kita ulangi, tekan tahan tombol start. 3, oke, 3 cocok ya. Tekan start, lalu dia akan mulai melakukan pengecasan. Di sini dia langsung naik 11,76 volt. Ini ampere yang akan dia isi ya, 0,7, 0,9, 1 ampere ya maksimum. Berarti ini baterai memang dalam keadaan tidak penuh. Karena kita sudah batasi tadi 1 ampere. Kemudian ini statusnya charging, ini waktunya, dan ini mAh yang masuk ke dalam baterai ini. Nah, perbedaannya kalau kita gunakan balance charging, kita bisa melihat tegangan masing-masing sel baterai ini dengan cara klik yang ini. Tadi kalau kita hanya menggunakan 1 baterai, ya, ketika kita menggunakan 1 baterai itu kita tidak bisa melihat masing-masing sel karena selnya cuma ada 1, cukup yang di sini saja. Nah, sekarang kita tekan tombol yang kanan ini. Nah, di sini kita bisa lihat ini sel 1, sel 2, sel 3, ini yang di bawahnya sel 4, sel 5, sel 6. Karena kita hanya masang 3 sel, 3 seri. Jadi tegangan baterai pertama itu 4,07 ya. Kita lihat lagi di sini 4,07. Kemudian baterai kedua 4,10, baterai ketiga 4,10. Nah, di sini kita lihat yang di sini masih 4,07 ya. Di sini sudah 4,10, ini 4,10, sudah imbang yang 2. Yang 1 belum. Nanti dia akan membalancekan bahwa 4,7 ini akan menjadi 4,1 juga. Sampai nanti penuhnya ya sekitar 4,2 volt seragam semuanya. Baru dia akan stop. Nah, di sini kita bisa lihat fuelnya sudah 99%, berarti baterai ini sudah hampir penuh sebenarnya. Setiap selnya 4,9 volt. Ya, nah ini dia. 4,9, 4,10, 4,7. Berarti ini dia akan berusaha menyeimbangkan sampai tegangan ketiga baterai ini benar-benar sama. Ini kita lihat nih 4,9 ke 4,10 ya. Dia mencoba menyeimbangkan, yang ini masih 4,7, berarti dia mengisi dulu yang area sebelah sini. Jadi setiap sel ini akan seimbang dalam mendapatkan tegangan pada saat proses charging. Nah, kalau pengecasan ini sudah komplit, sama seperti tadi, akan ada pesan bahwa battery full dan ada alarm ya. Di SkyEarth ini ada alarm. Jadi ketika kita tidak melihat charger ini, mendengar bunyi alarm, kita bisa langsung melihat, oh ternyata sudah penuh. Kalaupun kita terlupa melihat ataupun kita tidak di tempat untuk melihatnya, dia otomatis auto cut, stop proses pengecasan sehingga baterai kita tetap aman. Nah, itu kalau yang baterainya lithium ion. Nah, seumpamanya darurat nih kita mau matikan, sudah kita mau pakai ya, kita bisa stop dengan tekan tombol yang di sini. Nah, dia otomatis stop ya, tombol stop. Lalu kita bisa cabut baterainya. Ya, mungkin kita mau pergi buru-buru, kita cabut. Nah, ini force balance-nya juga kita cabut. Nah, jadi baterai ini sudah menggunakan metode balance. Ini yang manual, tapi kalau kita misalkan punya baterai drone ataupun baterai seperti baterai mainan remote control, itu sudah ada BMS-nya bawaannya. Jadi kita tinggal colokkan ke sini, nggak perlu solder seperti yang saya bikin tadi. Nah, itu kalau untuk baterai lithium ion. Nah, kalau untuk baterai lainnya seperti baterai PB, ya di sini kita bisa lihat baterai programnya itu baterai PB yang ini, ya lead acid battery. Seperti baterai aki motor, itu sama, prinsipnya sama. Ketika kita tekan start, ya di sini berapa arus chargernya. Di sini berapa P dia ya, di sini ya. Di sini 2 volt kalau yang satu. Kemudian di sini 3 dia 4 volt, yang 2 P, yang 3 itu 6 volt ya, 2 paralel maksudnya. Kemudian yang 4 itu 8 volt. Biasanya kalau aki motor tuh ada di 6P ya, yang 12 volt. Ya, di sini 6P 12 volt. Itu biasanya yang digunakan di aki motor. Kemudian prinsip kerjanya sama sih, prosesnya sama. Kita tentukan baterainya, tegangannya, arus chargingnya. Kemudian kita tekan start, dia akan mendeteksi baterai kita. Kalau sudah oke, dia akan mulai proses charging. Ketika sudah penuh, dia akan otomatis stop. Kalau untuk balance charging, kita harus colokkan ke bagian ini. Tapi kalau seperti aki motor nggak ada balance chargingnya ya biasanya. Hanya baterai lithium polymer yang seperti untuk drone, saya bilang tadi untuk remote control itu ada. Ataupun baterai yang seperti ini kita mau bikin manual secara manual supaya dia balance chargingnya. Kita mau ngecas 3 baterai, 4 baterai sampai 6 baterai, tapi kita maunya dia tetap seimbang pengisiannya, tidak timpang. Kita bisa gunakan balance charging. Nah, di sini juga kita punya fitur battery meter. Battery meter ini adalah untuk mengecek tegangan dari
baterai ya. Misalkan ini baterai kita tadi ya, saya colokkan lagi, ini negatif, kemudian ini positif. Nah, sini baterai meter, kita bisa lihat berapa volt baterai ini. Tekan start. Ini sudah 11,72 volt. Ya, stop. Kemudian di sini kita bisa mencek internal resistan dari baterai ya. Ini tadi baterai meter, ini battery resistan. Jadi di dalam sebuah baterai ini terdapat internal resistan sebenarnya. Di dalam kasus internal resistan ini semakin kecil nilainya itu akan semakin bagus untuk kondisi sebuah baterai. Semakin tinggi itu biasanya kurang bagus. Jadi biasanya kalau kita beli baterai, kita cek dulu baterai resistannya berapa. Namun ada kegunaan tertentu, misalkan pada laptop standar dari internal resistannya itu sekian. Kalau misalkan pada vape ataupun rokok elektrik itu standar internal chargingnya itu sekian internal dari baterainya. Kita bisa lihat di sini, tekan tombol start, cek baterai, lalu dia akan kasih total 557 miliohm. Jadi total dari ketiga baterai ini internalnya adalah 557 miliohm. Kalau kita mau lihat satu baterai saja bisa, kita cabut yang ini misalkan. Nah, kita mau lihat baterai satu saja, sel di baterai satu ini. Jadi di sini negatifnya kita taruh, lalu kita tekan di sini. Baterai resistannya berapa? Kita lihat totalnya adalah 234. Kemudian kita lihat misalkan baterai yang kedua. Baterai yang kedua berarti di sini positifnya, di sini negatifnya. Kita lihat baterai internal resistannya 193. Nah, seperti itu. Nah, misalkan di sini kita bisa lihat juga baterai meternya. Kalau tadi kan totalnya ya. Sekarang kita cek per sel. Nah, 3,92 volt. Di sini berarti tegangan dari sel yang ini 3,92 volt. Nah, kira-kira itu fiturnya. Kemudian di sini ada beberapa jenis baterai ya. NiMH, NiCd ini baterai yang 1,2 volt yang biasanya untuk Tamiya, untuk remote TV dan sebagainya. Nah, kalau sekarang yang paling banyak digunakan adalah lithium ion dan lithium polimer ini. Kemudian kita lihat lagi di sini ada sistem setting. Kita lihat di sini ada safety timer. Di sini ada 400 menit. Ini bisa kita setting. Jadi safety timer nih, seumpama kita ngecas baterai, kemudian baterai tersebut mungkin belum penuh ya. Mungkin katakanlah baterai tersebut ada masalah. Jadi diisi itu dia nggak penuh-penuh atau baterainya bocor, leak ya. Kalau baterai mengalami kebocoran itu dia akan ngisi terus tanpa penuh-penuh. Ataupun dia akan mengakibatkan suhu dari baterai tersebut panas karena nggak ada arus ininya ya, bahwa dia tuh sudah penuh gitu, artinya dia kosong aja seperti itu. Jadi baterai akan ngecas terus, charging akan ngecas terus, dan di sini bisa diamankan dengan safety timer. Jadi setelah melewati menit tertentu, otomatis charger ini akan stop. Mau penuh baterai mau enggak dia akan stop. Ya, berarti baterainya dalam keadaan bermasalah. Kalau sudah jangka waktu tertentu masih nggak penuh juga. Kemudian ini bisa kita off kan? Kita tekan start, bisa off, bisa on. Kita tekan start lagi, bisa kita ganti menitnya ya. Misalkan kita mau ganti dia jadi 350 menit. Tekan tahan untuk cepat, tekan satu-satu untuk lambat. Nah, seperti ini. Start lagi, selesai. Terus kita masuk ke menu berikutnya, capacity cut off. Jadi ini capacity cut off ini adalah misalkan kita ngisi sebuah baterai, katakanlah baterai itu kapasitasnya 2000 mAh. Ternyata setelah kita isi lewat dari 2000 ya. Kalau lewatnya masih 2300, 2400 masih normal. Tapi kalau lewatnya sudah sampai ini kita batasi 8000. Padahal baterai tersebut kapasitasnya realnya 2000 realnya ya. Tapi dia bisa mengecas sampai 8000. Berarti ada masalah pada baterai. Jadi ketika sudah sampai batas mAh tertentu, dia akan stop charging. Berarti baterai bermasalah. Nah, itu bisa. Konsepnya sama, tekan start untuk on off kan. Tekan start lagi untuk mengganti nilainya berapa. Tekan start lagi untuk keluar. Lalu kita tekan menu berikutnya, temporary cut off. Jadi kalau internal temporary ini sudah, misalkan charger ini panas, dia otomatis akan memutuskan arus pengecasan. Ya, sebenarnya ada dua di iMac ini, ada dua charger, ada dua temperatur sensor. Yang pertama internal di dalamnya. Yang kedua kita bisa gunakan, ada di sini disediakan eksternal temperatur di sini. Ada kabel, kita bisa letakkan sensor suhu. Mungkin di baterai kita taruh di sini. Jadi ketika walaupun ininya tidak panas, baterainya yang dianggap panas, ketika dilakukan dengan sensor pengukurannya keluar temperaturnya, maka dia akan stop charging. Berarti baterai bermasalah kalau panasnya melebihi batas yang sudah kita tentukan. Di sini batasnya adalah 50 derajat Celcius. Nah, di sini temperatur unitnya kita bisa ganti Celcius, tekan start. Kalau mau kita ganti Fahrenheit boleh. Kalau sudah, tekan start lagi. Oke, kemudian di sini rest time. Rest time ini waktu istirahat charger ini dari cas ke discharge. Jadi ada proses kalau kita bikin auto charging tuh, dia akan mencharge penuh, kemudian dia discharge, kosongkan baterainya, kemudian dia charge kembali.
baru dia ketahuan berapa real kapasitas dari baterai ini. Jadi baterainya dicas penuh-penuh, terus dikuras, terus dicas penuh-penuh lagi. Dia akan menghitung berapa mAh real dari sebuah baterai. Kadang baterai ini tidak real ya, kadang dijual tertulis 2000 mAh, tapi ternyata setelah kita pakai kok cepat habis, ternyata setelah dicek cuma 700 mAh gitu ya, jadi tidak real. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk rest time ini, proses charge ke discharge itu dia akan istirahat selama 10 menit. Misalkan dia akan charge penuh, dia istirahat dulu, mendinginkan baterai ya, karena baterai itu kalau dalam keadaan panas kita paksa akan merusak selnya. Kemudian setelah 10 menit dia udah agak dingin, terus dia di charge, terus dia istirahat lagi 10 menit baru dia charge lagi. Tujuannya supaya baterai tidak terlalu panas oleh proses charge dan discharge. Kemudian di sini NiMH ya, kalau untuk baterai NiMH sensitivity-nya ya. Kemudian NCD juga sama. Kalau yang ada sensitivity ini cuma NiMH dan NCD saja, yang lain tidak ada. Kemudian Q-bip ini, yang ini ketika saya tekan ini bunyi ya. Sama buzzer ini ketika ada alarm dia akan bunyi tadi kalau dia sudah penuh atau dia mulai ngecas atau baterai sudah baterai bermasalah atau baterai tidak terdeteksi, buzzernya akan bunyi. Cara mematikannya bisa sama, tekan tombol start lalu ubah statusnya. Nah, kalau sudah tekan lagi tombol start seperti itu. Cek menu berikutnya. Nah, di sini input power low, cut off 11 volt. Input power low itu artinya gini. Ini saya gunakan tegangan pada listrik ya, berarti dia sudah menggunakan adaptor internal. Masuk ke sini itu nanti sekitar 14 sekian volt. Nah, kalau kita gunakan port aki, port baterai maksud saya, adaptor. Nah, ini dia. Ini kita colokkan ke sini, ke bagian sini, lalu ini kita bisa colokkan ke aki. Atau mungkin kita bisa gunakan adaptor yang 12 volt sekian ampere, terus kita masukkan di sini. Ketika tegangannya sudah mencapai 11 volt, dia anggap itu tegangan terlalu low. Dia akan cut off, putuskan harus. Karena nggak mampu mengecas, 11 volt itu kurang, dan minimal 12 volt. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, jadi kita kalau ini bermasalah, misalkan ini saya matikan nih, saya cabut ini, jadi kita anggap kan arusnya otomatis akan turun nih. Kita lihat peringatannya di sini ya. Nah, masih hidup, sebentar lagi dia akan mati. Nah, DC is too low ya, kalau sempat lihat DC is too low. Artinya apa? Arus listriknya sudah mati, arus listriknya terlalu rendah. Nah, kita cas kembali. Nah, kita hidupkan kembali. Kemudian kita masuk lagi ke setting tadi sampai ke sini ya, input power low-nya 11 volt, dia akan cut off. Kemudian di sini balance connection-nya on, ini bisa kita tekan di sini port yang di sini tadi. Kemudian load factory set, ini ya kembali ke pengaturan awal, pengaturan pabrik. Lalu ini versi dari hardware-nya dan versi dari firmware-nya, dan ada serial number-nya. Ya, ini firmware-nya bisa di-upgrade dari website SkyRC yang original. Dan di sini ada serial number. Ini serial number-nya juga dari SkyRC yang original. Artinya kita bisa cek di website SkyRC bahwa produk ini original. Banyak yang beredar, memang sama-sama iMac B6 seperti itu ya, sama bentuknya persis, tombolnya sama. Tapi di sini bukan SkyRC mereknya, itu yang kopi. Ya, produk kopi tentunya pasti memiliki kelemahan tertentu ya. Nah, seperti itu. Oke, kemudian produk ini juga bisa kita koneksikan ke komputer melalui kabel USB, melalui port PC-Link namanya. Di sini ada PC-Link. Jadi kita bisa update firmware-nya dari PC menggunakan port ini. Ini kalau kita menggunakan aki ataupun baterai ataupun adaptor luar. Kalau ini kita menggunakan adaptor bawaannya dia, tinggal colok ke listrik. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian lagi, ya itu saja saya rasa ya. Kalau baterai lithium polymer saya tidak punya karena tak punya drone, tak punya yang mau dicontohkan. Nah, ini juga ada contoh baterai. Ini baterainya tipenya lithium polymer, cuman ini kayaknya sudah full ya. Tapi kita coba. Kita coba dulu koneksikan. Ini kutub positif, nah, dan ini kutub negatif. Lalu kita cari di sini untuk lithium polymer ya, lipo, start. Dan ini kebetulan baterainya cuma satu sel ya. 2 sel sih cuman saya paralelkan, jadi saya dihitung satu sel ya. Tekan start ya, 1 ampere saja. Kemudian kita start lagi, kita ambil yang satu seri. Oh, tidak bisa ya, di sini hanya dimulai dari 2 seri. Oh, karena kita pakai balance charging, sorry. Lipo jangan yang balance, kita yang charge saja. Enter lagi. Ini kita ambil yang satu sel 3,7 volt. Lalu kita tekan tahan, dia akan cek baterai. Oke, cocok, satu seri, tap, dia mulai charging. Prinsipnya sama ya, prinsipnya sama seperti mencharging baterai pada umumnya, hanya beda pada jenis baterai. Oke, itu saja dari saya ya untuk edisi kali ini. Cara penggunaan baterai ini, baik itu balance chargingnya ataupun charger biasa.
Intinya supaya baterai kita tetap hemat, bukan hemat sih, tetap terawat, tetap sehat. Itu saja, semoga video ini bermanfaat dan membantu. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7 Komputer Official.